Kami dari mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya Sulistiani Utari. Saya Ingrid Nataniela. Saya Nadia Dinda Perdana. Sebelumnya kami membuat video ini untuk memenuhi tugas analisis perancangan sistem yang diampu oleh dosen Bapak Eri Suliarso. Pada video ini nantinya kita akan jelasin apa aja? Pengertian sistem informasi dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, Data Flow Diagram atau DFD, dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Dan saya akan menjelaskan mengenai interface atau antarmuka. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi kami adalah pick a book, yaitu sebuah sistem penghubung antara penyewa buku dan pemilik persewaan. Sistem ini mempermudah penyewa untuk memilih buku berdasarkan genre, penulis, maupun penerbit yang ia sukai. Bagi penyedia jasa persewaan, sistem ini mempermudah untuk mengelompokkan berdasarkan genre, penulis, dan penerbit. Sistem ini juga mempermudah penyedia jasa persewaan dalam memantau perjalanan buku yang ia sewakan. Misalnya, tanggal jatuh tempo pengembalian buku serta denda yang harus dibayar penyewa apabila ia terlambat mengembalikan buku tersebut. Pengguna atau orang yang memanfaatkan sistem informasi ini adalah para pelanggan yang menggunakannya untuk memilih jenis buku dan mendapatkan informasi mengenai buku yang ingin ia pinjam. Pengguna sistem lainnya yaitu pemilik dari persewaan yang berlaku sebagai admin dapat menggunakan sistem ini untuk mengumpulkan jenis buku serta mengetahui buku yang sedang dipinjam, tanggal jatuh tempo pengembalian, dan yang harus dibayar oleh peminjam. Kebutuhan pengguna yang pertama adalah pelanggan atau penyewa. Pelanggan membutuhkan sistem untuk dapat memilih jenis buku yang dipinjam yang dapat ia cari berdasarkan genre buku, penulis, maupun penerbit. Pelanggan juga butuh informasi mengenai tanggal jatuh tempo, pengembalian, serta denda yang harus dibayarkan apabila ia terlambat mengembalikan buku tersebut. Yang kedua adalah pemilik persewaan. Pemilik persewaan membutuhkan sistem untuk mendata buku berdasarkan kelompok buku, misalnya genre dan penerbit, dan juga mendata informasi singkat dari peminjam buku. Sistem juga dibutuhkan untuk memberitahu buku mana yang sering dipinjam dan juga memunculkan tanggal jatuh tempo peminjam serta jumlah denda yang akan dibayarkan. Analisis kebutuhan fungsional pada persewaan buku. Yang pertama adalah pendataan buku. Pengguna sistem admin dapat memasukkan tentang data-data dari novel maupun komik yang meliputi kode novel dan komik, judul novel dan komik, pengarang, serta penerbit. Pengguna sistem admin dapat menghitung jumlah buku secara keseluruhan. Pengguna sistem admin mampu menampilkan data buku serta kategori tertentu, misalnya kategori penerbit, pengarang, dan lain sebagainya. Pengguna sistem admin mampu menampilkan data-data dari buku yang sering dipinjam. Pengguna sistem admin dapat menghapus data novel dan buku yang hilang. Yang kedua adalah pendataan peminjam. Yang pertama, pengguna sistem atau admin dapat memasukkan data peminjam yang meliputi nomor urut peminjam, nama, alamat, nomor telepon, serta email peminjam. Yang kedua, pengguna sistem admin dapat mencetak kartu peminjaman. Yang ketiga, pengguna sistem dapat menampilkan data peminjam berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan kategori novel maupun komik yang dipinjam. Yang keempat, pengguna sistem atau admin dapat menampilkan laporan data peminjam setiap bulannya. Yang ketiga adalah transaksi peminjam. Sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem juga dapat melakukan perhitungan pada jumlah buku yang dipinjam. Sistem dapat menampilkan tanggal kembali secara otomatis dan dapat mengetahui buku yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum. Sistem juga dapat menampilkan data peminjam yang paling sering meminjam buku. Yang keempat, transaksi pengembalian. Yang pertama, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian novel atau buku. Pengguna atau admin dapat menampilkan denda yang harus dibayar. Sistem juga dapat menampilkan total buku yang dipinjam. Sistem juga dapat menampilkan data-data novel atau buku yang dipinjam apabila peminjam menghilangkan buku yang dipinjam. Yang terakhir, pengguna atau admin dapat menampilkan data peminjam yang belum mengembalikan. Analisis kebutuhan non-fungsional pada persewaan buku. Yang pertama adalah operasional. Operasional menggunakan laptop atau smartphone. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan memiliki sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password dan dilengkapi dengan CCTV pada bagian luar dan dalam pada setiap sudutnya. Yang ketiga adalah informasi. Digunakan untuk menampilkan tata cara pendaftaran member baru.
Digunakan untuk menampilkan peraturan peminjaman buku dan untuk menampilkan informasi bila user salah memasukkan password. Yang keempat adalah kinerja. Waktu peminjaman buku dibatasi sampai dengan 1 minggu. Waktu pengembalian buku dibatasi sampai 3 hari setelah tanggal jatuh tempo. Data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram alur data logika atau DADL sistem pick-up book. Mengapa kami menggunakan DADL? Karena DADL lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru, dan sistem kami merupakan sistem yang baru. Penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya, proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Setelah mengetahui apa itu data flow diagram atau yang biasa disebut dengan DFD, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari data flow diagram tersebut. Pada sistem pick-up book terdapat dua diagram, yaitu diagram konteks dan data flow diagram atau DFD level 0. Yang pertama adalah diagram konteks. Di sini, penyewa menginputkan username dan password ke dalam proses persewa dan penyewa menginput data. Setelah itu, sistem mengirimkan output kepada pegawai berupa data penyewa. Kemudian, pegawai memberikan info buku, update buku, dan memvalidasi ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem memberikan output kepada penyewa berupa pemberitahuan dan lihat buku. Yang kedua, ada data flow diagram atau DFD level 0. Yang pertama, penyewa mengisi sistem login dengan memberikan informasi berupa username dan input data. Dan pada sistem login memiliki output yaitu berupa data store penyewa. Setelah itu, penyewa melakukan lihat info dalam sistem informasi buku. Kemudian, pegawai memvalidasi ke dalam sistem proses login, dan juga pegawai mengirim info ke dalam sistem proses informasi buku. Lalu, sistem informasi buku memiliki output berupa data store yaitu data buku. Pegawai juga memiliki output berupa data store yaitu data pegawai. Selanjutnya, penyewa melakukan pilih buku dan sewa buku ke dalam proses penyewaan buku. Proses penyewaan buku tersebut juga memiliki output berupa data store yaitu data buku. Menurut salah satu para ahli, Bradley dan Lunam, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan dari data suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu yang pertama adalah entitas, kedua adalah hubungan atau relasi atau relationship, dan yang terakhir adalah atribut. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Dari sistem pick-up book terdapat beberapa entitas, di antaranya adalah entitas penyewa, entitas buku, dan entitas pegawai. Untuk entitas penyewa memiliki beberapa atribut, antara lain ID penyewa, nama penyewa, tempat tanggal lahir penyewa, nomor penyewa, alamat penyewa, dan yang terakhir adalah alamat email. ID penyewa sebagai primary key. Yang kedua ada entitas buku.
Entitas buku memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID buku, judul buku, harga buku, dan jenis buku. ID buku sendiri sebagai primary key. Yang ketiga ada entitas pegawai. Entitas pegawai memiliki atribut antara lain ID pegawai, nama pegawai, dan alamat pegawai. ID pegawai sebagai primary key. Kemudian, dari berbagai entitas memiliki relasi tertentu. Yang pertama, penyewa dengan buku memiliki relasi sewa, di mana penyewa menyewa beberapa buku, maka disimbolkan N. Dan penyewa tidak wajib menyewa buku, oleh karena itu disimbolkan N, N di sisi entitas buku. Kemudian, buku dapat disewa oleh beberapa penyewa, maka disimbolkan N. Dan buku dapat disewa oleh banyak pelanggan, maka disimbolkan N, N di sisi entitas penyewa. Pegawai dapat melayani banyak pelanggan, dan penyewa dapat dilayani oleh banyak pegawai, maka akan disimbolkan N, N. Entitas penyewa, entitas buku, dan entitas pegawai berelasi dengan tabel transaksi, di mana tabel transaksi berisi primary key dari ketiga entitas tersebut, yaitu ID pegawai, ID buku, ID penyewa, dan ID sewa. Dan juga terdapat atribut yang berisi nama penyewa, tanggal sewa, batas waktu, denda, judul buku, dan harga buku. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna yang biasa disebut user dengan sistem. Antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Sedangkan tujuan dari sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user atau pengguna mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Tujuan antarmuka yang lain bagi pengguna yaitu yang pertama, menyesuaikan antarmuka pengguna dengan tugas. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna menjadi efisien. Yang ketiga, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Yang keempat, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang kelima, memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Selanjutnya adalah tampilan rancangan interface dari PickUpBook. Yang pertama, ini merupakan tampilan awal ketika PickUpBook dibuka. Tampilan awal ini digunakan untuk user baru untuk mendaftar, dan untuk user lama yang telah memiliki akun bisa langsung masuk. Tampilan yang selanjutnya adalah merupakan tampilan login untuk user dan admin. Ketika user sudah memiliki akun, user cukup mengisi username atau email dan password saja, lalu klik masuk. Selanjutnya merupakan tampilan ketika user maupun admin yang akan masuk salah memasukkan username atau password mereka. Ada juga tombol coba lagi untuk memasukkan username atau password yang benar. Tampilan yang selanjutnya adalah tampilan menu utama yang terdiri dari ikon user dengan pilihan edit atau logout, serta menu daftar buku, peminjaman, pengembalian, ketentuan, dan admin. Apabila user memilih untuk logout, tampilan inilah yang akan muncul, terdiri dari batalkan, yaitu apabila user tidak jadi keluar, dan keluar apabila user memilih untuk logout. Apabila user pada menu utama memilih ikon user, lalu memilih edit, maka tampilan inilah yang muncul. Pada edit, user bisa mengganti data apabila ada kesalahan atau pergantian data. Lalu, apabila sudah benar, user bisa menyimpannya atau ingin membatalkannya. Selanjutnya ada tampilan apabila kita memilih daftar buku. Di dalam menu ini terdapat 4 submenu, yaitu top book yang menampilkan buku yang paling sering dipinjam, penerbit mengurutkan buku berdasarkan penerbit, pengarang mengelompokkan berdasarkan penulis buku, serta genre yang mengelompokkan buku berdasarkan kategorinya. Ini merupakan tampilan apabila user memilih submenu top book. Diperlihatkan urutan buku yang paling sering dipinjam dengan rinciannya, yaitu ada status yang menampilkan apakah buku ada atau sedang dipinjam, lalu ada kode buku, serta informasi tentang buku mengenai judul, pengarang, penerbit, serta sinopsis singkat. Ini merupakan tampilan submenu penerbit yang di dalamnya menampilkan nama-nama penerbit dari koleksi buku yang tersedia. Misalnya saja, user pada submenu penerbit tadi memilih salah satu penerbit yaitu penerbit Haru, maka seperti inilah tampilan yang akan muncul, berisi tombol search dan juga data buku dari penerbit Haru.
Selanjutnya merupakan tampilan submenu pengarang yang di dalamnya menampilkan nama-nama penulis dari koleksi buku yang tersedia. Lalu ada submenu genre yang di dalamnya menampilkan kategori dari koleksi buku yang tersedia. Misalnya saja Blood Type Series merupakan kategori buku yang disusun berdasarkan buku yang menuliskan mengenai menilai pasangan dari golongan darah. Ini adalah tampilan submenu peminjaman untuk user yang di dalamnya menampilkan buku yang sedang ia pinjam beserta tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku tersebut. Lalu ini adalah tampilan submenu pengembalian untuk user yang di dalamnya menampilkan buku yang ia harus kembalikan beserta tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku tersebut dan juga jumlah denda yang harus dibayarkan apabila sudah melewati tanggal jatuh tempo. Tampilan yang selanjutnya merupakan tampilan submenu ketentuan yang di dalamnya menampilkan ketentuan dalam peminjaman dan pengembalian dari pick up book. Selanjutnya adalah tampilan login untuk admin setelah memilih menu utama admin. Tampilan ini akan muncul setelah admin memasukkan username dan passwordnya. Di dalam menu ini terdapat 4 submenu yaitu transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, edit data buku, dan edit data admin. Selanjutnya ada tampilan untuk submenu transaksi peminjaman. Di sini admin mencatat transaksi peminjaman buku. Yang harus admin isi adalah kode buku yang tertera pada buku, judul buku, penerbit, pengarang, serta genre, jumlah buku dan jumlah yang harus dibayarkan, tanggal pinjam dan tanggal kembali, serta dicatat oleh admin siapakah transaksi tersebut. Lalu apabila pengisiannya sudah benar, admin bisa memilih tombol simpan untuk menyetak transaksi dan batal untuk membatalkan transaksi. Lalu ada tampilan untuk submenu transaksi pengembalian. Di sini admin mencatat transaksi pengembalian buku. Yang harus diisi adalah kode buku yang tertera pada buku, judul buku yang dikembalikan, penerbit, pengarang, serta genre, tanggal pinjam dan tanggal kembali, jumlah denda yang harus dibayarkan, serta dicetak oleh siapakah transaksi pengembalian ini. Lalu apabila pengisiannya sudah benar, admin bisa memilih tombol simpan untuk mencetak transaksi dan batal untuk membatalkan transaksi. Selanjutnya ada tampilan apabila admin memilih submenu edit data buku. Di sini admin bisa mengedit koleksi buku dengan memberinya status ada atau sedang dipinjam. Admin juga dapat mengedit rincian buku atau penghapusnya apabila buku tersebut hilang. Untuk menambah koleksi buku, admin bisa menekan tombol tambah di pojok kanan atas. Setelah menekan tombol tambah untuk menambahkan koleksi buku, ini merupakan tampilan yang akan muncul. Di sini, admin diminta untuk memasukkan foto serta rincian buku yang berupa kode buku, judul, penerbit, pengarang, genre, lalu sinopsis. Apabila data yang dimasukkan sudah benar, admin bisa menekan tombol simpan. Dan apabila salah atau tidak jadi menambahkan, bisa menekan tombol batal.